Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo Saputro, NIM 1921210995. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersih atau membersihkan diri dari kotoran yang bersifat hissi, indrawi seperti najis, dan kotoran yang bersifat maknawi seperti cacat fisik maupun non-fisik. Sedangkan menurut syara atau istilah, toharoh adalah sesuatu yang dihukumkan wajib untuk melaksanakan sholat seperti wudhu, mandi, tayamum, dan cara lain untuk menghilangkan najis lainnya. Beberapa macam toharoh yaitu wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Yang ketiga, tayamum untuk menggantikan wudhu di dalam kondisi darurat atau kondisi tertentu. Toharoh pada dasarnya adalah sebuah ibadah yang mencangkup seluruh ibadah lainnya. Tanpa adanya toharoh, mustahil kita akan terwujud ibadah yang sah. Oleh karena itu, kita harus melakukan toharoh atau mensucikan diri dulu sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang air yang dapat mensucikan. Ayat-ayat yang di dalamnya mengenai air yang dapat mensucikan yaitu yang pertama surat Al-Anfal ayat 11 yang artinya, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan atau rahmatnya dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan air hujan tersebut dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh pendirianmu. Ayat yang selanjutnya yaitu ayat 48 surat Al-Furqan yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya yaitu hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Dari ayat di atas, di dalamnya kita sudah mengetahui salah satu air yang dapat untuk bersuci yaitu air hujan. Yang lainnya yaitu air laut, air sungai, air sumur, dan air dari mata air. Mengapa hanya ada beberapa air yang dapat mensucikan? Karena air tersebut itu air mutlak. Selama pada sifat asli penciptanya, air tersebut tidak berubah, maka air tersebut dapat digunakan untuk bersuci. Namun beda halnya ketika air tersebut tercampur sesuatu yang tidak dapat dihindarkan seperti lempung, debu, dan lumut, atau karena pengaruh tempatnya seperti air yang berada di daerah yang mengandung banyak belerang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang toharoh untuk konsep lingkungan bersih. Seketika konsep God. Manusia harus menyembah Allah, bersikap egaliter terhadap sesama manusia walau berbeda latar belakang, profesi, serta bersikap teman terhadap alam,
Alam dapat dieksploitasi untuk kepentingan dan penopang kehidupan manusia sepanjang tidak menjurus pada eksploitasi secara berlebihan. Dalam Islam dikenal konsep ketundukan alam, di mana alam sengaja diciptakan sebagai hamba manusia demi kemakmuran bumi. Plus minus ketundukan alam ini sangat tergantung pada kecerdasan nurani manusia dalam mengelola alam. Yang ketiga, konsep keseimbangan, di mana Allah SWT sudah sejak awal menciptakan alam secara berimbang demi kepentingan manusia, hewan, dan benda lainnya. Yang keempat, asas pemanfaatan, bahan baku alam yang diolah menjadi bahan jadi. Yang kelima, konsep pembelajaran dari alam sebagai makhluk Tuhan agar manusia dapat lebih tawaduk kepada Sang Pencipta melalui pengamatan alam. Yang keenam, konsep islah, yaitu prinsip menjaga kelestarian bumi atau alam, serta menjauhkan diri dari sikap destruktif. Yang ketujuh, konsep pemakmuran bumi. Demi pewarisan alam bagi generasi depan yang lebih baik, tugas manusia adalah sebagai khalifah, yaitu memakmurkan bumi melalui kerja-kerja kemanusiaan, amal soleh. Yang kedelapan, alam tidak dijadikan secara sia-sia. Yang kesembilan, objektif alam, di mana hukum alam bersifat objektif bagi yang ada di alam ini. Sebagai contoh, apabila sebuah gedung diberi penangkal petir, sementara masjid tidak diberi penangkal petir, maka apabila ada petir, kemungkinan bangunan gedung lebih selamat ketimbang masjid. Terima kasih. Semoga penjelasan ini dapat dicerna. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.